Para pemegang saham perseroan dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para hadirin lainnya yang saya hormati, sekarang kita memasuki acara rapat umum pemegang saham luar biasa untuk selanjutnya disebut rapat. Bahwa rapat ini akan dilaksanakan sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibacakan sebelumnya sebelum dimulainya rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pagi ini. Selanjutnya, saya persilakan kembali Bapak Fauzi Ihsan untuk membuka dan sekaligus memimpin rapat selaku pimpinan rapat. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin lainnya yang saya hormati. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan para hadirin untuk menghadiri rapat ini. Berdasarkan keputusan di luar rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Maret 2026, saya telah ditunjuk selaku pimpinan rapat dan oleh karenanya akan memimpin rapat ini. Untuk pelaksanaan RUPS luar biasa ini, untuk selanjutnya kami sebut sebagai rapat, kami sampaikan kembali bahwa semua persyaratan mengenai pengumuman dan pemanggilan rapat telah dilakukan oleh perseroan sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelum RUPS tahunan dimulai. Selanjutnya, quorum kehadiran dalam rapat ini berlaku ketentuan quorum kehadiran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa rapat /adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atas kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karena itu, saya menanyakan kepada notaris yang akan membuat berita acara rapat ini tentang berapakah jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir dan atau terwakili dalam rapat ini dan apakah sudah memenuhi ketentuan quorum seperti tersebut dalam Anggaran Dasar Perseroan. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan daftar hadir yang diberikan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, para pemegang saham atau kuasa yang sah baik yang dikuasakan secara elektronik maupun manual yang hadir dalam rapat yaitu berjumlah 17.120.960 saham atau 95,8647% dari seluruh jumlah saham yang dengan hak suara yang sah sampai dengan tanggal rapat dengan memperhatikan daftar pemegang saham perseroan tanggal 1 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat yang digunakan sebagai dasar untuk pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat. Oleh karena itu, rapat telah memenuhi persyaratan quorum yang ditentukan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Terima kasih. Seperti yang telah dinyatakan oleh notaris, rapat telah memenuhi quorum yang disyaratkan anggota dasar perseroan. Oleh karena itu, rapat dengan ini saya buka pada pukul 11.37 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, penjelasan secara singkat mengenai kondisi umum perseroan adalah sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya pada rapat umum pemegang saham tahunan perseroan. Mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dari pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya dalam rapat ini akan dibahas satu mata acara rapat. Para pemegang saham yang terhormat, sekarang kita memasuki mata acara rapat yaitu persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 tentang klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025. Selanjutnya saya persilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili Bapak Haryanto Adikusumo selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memberikan penjelasan atas mata acara rapat. Silakan Pak Har. Terima kasih Pak Fauzi. Para pemegang saham yang terhormat, pada kesempatan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Sehubungan dengan dikeluarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 atau Peraturan BPS Nomor 7 garing
2025 atau KBLI 2025, perseroan mengusulkan perubahan anggaran dasar, khususnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2025 tersebut. Penyesuaian ini diperlukan karena KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sudah tidak sepenuhnya mencerminkan perkembangan struktur dan ragam kegiatan ekonomi saat ini. Sehingga pemerintah melalui Badan Pusat Statistik melakukan pembaharuan klasifikasi usaha, termasuk penyempurnaan kode, penyesuaian deskripsi, serta kegiatan usaha, serta pengelompokan ulang klasifikasi tertentu dengan menerbitkan Peraturan BPS Nomor 7/2025. Sehubungan dengan berlakunya KBLI 2025, Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Menteri Hukum dan Kepala BPS Nomor 4 S/tahun 2026 nomor M.HH garis minus 1.HH.04.02 garis miring tahun 2026 nomor 1 tahun 2026 tentang implementasi penyesuaian KBLI 2025 atau SIB, Surat Edaran Bersama, perseroan memandang perlu untuk menyelaraskan pasal 3 anggaran dasar perseroan agar konsisten dengan ketentuan KBLI 2025 yang berlaku serta sistem perizinan berusaha. Perubahan anggaran dasar yang dimaksud tidak mengubah substansi maksud dan tujuan maupun ruang lingkup kegiatan usaha perseroan dan tidak merupakan penambahan dan atau pengurangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Selain penyesuaian klasifikasi melalui metode konversi sesuai Surat Edaran Bersama, terdapat satu penyesuaian administratif terkait kegiatan usaha perdagangan bahan kimia sehubungan dengan perubahan cakupan dalam KBLI 2025, yaitu pemisahan antara KBLI 46751 yaitu perdagangan besar bahan dan barang kimia selain barang bahan berbahaya, dan KBLI 46753 perdagangan besar bahan berbahaya atau B2. Perseroan telah menjalankan kegiatan perdagangan bahan kimia baik yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya secara berkelanjutan sejak awal berdirinya perseroan dan telah didukung oleh perizinan yang relevan. Dengan demikian, diperlukan pencantuman KBLI 46753 dalam anggaran dasar, di mana hal tersebut hanya merupakan penyesuaian klasifikasi administratif untuk mencerminkan kegiatan usaha yang telah berjalan tanpa mengubah substansi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama perseroan. Dengan mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Bersama dan batas waktu penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU, perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar perseroan agar maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan selaras dengan KBLI 2025 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, direksi mengusulkan kepada rapat untuk pertama, menyetujui perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar perseroan sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan agar sesuai dengan KBLI 2025. Kedua,
memberikan kuasa dan wewenang hak substitusi kepada anggota direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan mata acara rapat ini dalam akta notaris, menyusun redaksi dan perubahan anggaran dasar, dan mengajukan persetujuan atau perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan direksi atas mata acara ini. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Har. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, demikianlah penjelasan direksi atas mata acara rapat. Selanjutnya kita memasuki acara pembahasan atas pertanyaan. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Apakah ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan oleh direksi perseroan? Apabila ada, dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan tata tertib rapat. Silakan. Tidak ada pertanyaan, terima kasih. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, dengan ini diusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan direksi berkaitan dengan mata acara rapat. Apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui? Apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, saya persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama 3 menit. Apabila telah lewat batas waktu tersebut, akan dianggap memberikan suara abstain. Silakan. Kami akan sampaikan hasil penghitungan suara yang akan dilaporkan. Oke. Silakan. Bapak pimpinan rapat, untuk mata acara ini tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Selanjutnya terdapat 45.943.280 saham memberikan suara abstain. Perlu kami sampaikan bahwa penghitungan berdasarkan pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dikeluarkan untuk mata acara ini. Dengan demikian total suara setuju yaitu 17.120.960 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikian disampaikan. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan untuk mata acara rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin yang saya hormati. Dengan selesainya pembahasan mata acara rapat dan telah diperolehnya keputusan dari rapat ini, maka dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa pemegang saham khususnya, serta para hadirin lainnya, dengan ini rapat saya tutup secara resmi pada pukul 11.48 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT AKR Korporindo Tbk telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, serta partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian selama rapat berlangsung. Semoga perseroan senantiasa dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang.